Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Ini masih dalam season Wakil Rakyat Ngapain Aja. Oke, sebelumnya kita turut berduka cita. Beberapa hari ini Aceh kembali terdapat beberapa orang yang positif corona. Ini menjadi himbauan juga, tanda kepada kita untuk kita terus menjaga diri, kesehatan kita, jaga jarak, jangan terlalu sombong ya, ikuti seluruh instruksi pemerintah, artinya untuk keselamatan kita semua. Oke, kita di sini sudah hadir narasumber Bang Reza Falepi selaku Ketua Komisi 5 Bidang Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini dengar kabar baru dari rapat paripurna nih Bang? Ya, baru selesai kami paripurna tadi jam 6 selesai. Apa yang dibahas Bang di paripurna? Ada beberapa agenda. Yang pertama paripurna memparipurnakan hasil reses tahun kemarin. Kita paripurna ini agak berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Kemudian diserahkan langsung hasil reses kami DPRA kepada pemerintah Aceh, dan kemudian nanti akan dibahas kembali di Musrembang. Kemudian pengesahan AKD diumumkan tadi. Alhamdulillah telah sesuai dan semua fraksi sudah mengirimkan anggotanya secara proporsional dan merata di dalam AKD. Nah, terkait ini di Komisi 5 nih, kita kan lagi COVID, tadi sempat ngebahas masalah COVID nggak tuh Bang? Ya, banyak pertanyaan sebenarnya, banyak masukan dan banyak gagasan dari teman-teman DPRA menyampaikan kepada pemerintah Aceh, terutama ini adalah menyangkut dengan COVID-19, dalam hal ini lebih dikenal dengan Corona. Dari sisi kebijakan sebenarnya banyak teman-teman yang menyarankan ada skema yang komprehensif. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh terhadap penanganan COVID-19 ini. Baik dari sisi kesehatannya, kemudian baik dari sisi kesejahteraan, artinya ada bantuan langsung kepada masyarakat yang memang ini adalah sangat dibutuhkan, karena hari ini diakui atau tidak dampak daripada COVID-19 ini sudah lari kepada dampak ekonomi bagi masyarakat. Artinya ada kehilangan pencarian masyarakat yang tidak terlalu bebas beraktivitasnya. Artinya ada peningkatan ekonomi yang sudah mulai turun. Turun. Artinya masyarakat tidak bisa berdagang atau beraktivitas. Betul. Nah, ini Bang, ini kan reses ini untuk apa, agenda di 2021 atau memang reses untuk khusus penanganan COVID itu sendiri? Ya, reses yang di paripurna tadi adalah reses tahun lalu. Tahun lalu ya. Tahun lalu kami per periode 2019-2024. Jadi kami dilantik adalah bulan 9, kemudian bulan 12 kemarin kan kami reses. Kemudian karena belum sempat di paripurna, ini tadi sudah di paripurna dan sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh. Nah, ini Bang, kemarin kan mungkin sekitar 3 minggu yang lalu lah ya, anggota dewan katanya banyak juga yang diindikasikan masuk ODP ini. Nah, ini tiba-tiba ada rapat paripurna nih. Ya, sebenarnya ada 2 minggu yang lalu waktu paripurna pertama, bahwa ada teman-teman yang memang pulang dari daerah terjangkit, yaitu Jakarta. Ya, siapapun yang yang misalnya pulang dari daerah terjangkit, dari daerah garis daerah merah, Jakarta, kemudian Bandung dan daerah-daerah lainnya, itu termasuk ODP, dan bukan hanya DPR, siapapun dia itu. Dan saya pikir itu hal yang wajar, dan ini adalah menjadi pengalaman bagi kita, siapapun yang ODP
Dan hari ini misalnya banyak sekali TKI, kemudian ada saudara-saudara kita yang baru pulang dari luar negeri maupun dari daerah, itu menjadi ODP juga. Tadi saat rapat paripurna itu ada nggak misalnya anggota dewan yang baru pulang dari Jakarta atau daerah-daerah garis merah itu? Enggak ada lagi, udah lama. Yang terakhir yang headline itu yang viral itu ada berapa 14 orang. Artinya ini anggota dewan kita ini nggak boleh lagi ke daerah-daerah itu atau di stop ke Jakarta lah. Ya, sampai hari ini Ketua DPR sudah menginstruksikan kepada teman-teman jangan keluar dari Aceh dulu. Kita fokus untuk melayani rakyat kita, dan kita berharap ada kepada pemerintah Aceh juga harus membuka masukan-masukan, menerima masukan-masukan dari DPR, sehingga skema yang disusun nantinya itu lebih bagus dan lebih menyentuh kepada masyarakat yang memang terkena dampak langsung. Jangan sampai dengan ada bantuan itu ada kecemburuan sosial nanti di kampung-kampung. Ini menjadi masalah yang kedua nantinya, dan kita harapkan itu jangan terjadi. Nah, pemerintah Aceh kan terutama PLT ini sudah memplotkan anggaran hampir 2 triliun, 1,7 sekian. Ini dari pihak Dewan sudah tahu nggak anggaran ini diplot kemana aja nih? Kami mendengar dan waktu kemarin itu ada pertemuan antara DPRA dan tim gugus pemerintah Aceh, gugus COVID pemerintah Aceh yang dibentuk itu, kita pertanyakan itu. Cuma tidak bisa disampaikan secara detail. Tidak bisa disampaikan detail. Artinya 1,7 itu dipergunakan untuk apa? Sebenarnya kita mengharap kepada pemerintah Aceh dari awal dilaporkan ke DPR, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Artinya kami mengharapkan bahwa kepada pemerintah Aceh itu jangan membuka peluang korupsi di situ. Ini adalah menyangkut nyawa manusia. Ini menyangkut nyawa rakyat Aceh. Dan bagaimana kalau misalnya dirasionalisasi bahwa 1,7 itu memang dibutuhkan untuk rakyat dan untuk penanganan COVID ini, kita is okay, logo. Tapi lucu juga Bang, ketika misalnya ini Dewan juga hanya mendengar aja, kan sama juga dengan masyarakat di tingkat bawah juga hanya mendengar aja. Tapi apa juga gunanya misalnya anggota Dewan di parlemen itu? Betul. Kita sudah minta, secara formal kita sudah minta untuk dilaporkan segera karena adanya peraturan Menteri Keuangan itu yang menghambat. Adanya peraturan Menteri Keuangan bahwa untuk relokasi itu dipersilahkan kepada pihak eksekutif untuk melakukan itu. Nanti akan dilaporkan. Cuma dilaporkan. Oke, ini yang Dewan nggak punya kewenangan ya? Nggak punya kewenangan. Makanya nanti harus dilaporkan. Cuma kita dari awal sampaikan bahwa dilaporkan dan dibicarakan dari awal sehingga tidak ada kecurigaan. Ini kan patut dicurigai. Artinya bukan kita mencurigai, tetapi patut diragukan, dan semua publik meragukan itu. Kita mengkoordinasi dengan provinsi-provinsi lain, misalnya seperti Jawa Barat, mereka menggunakan uang APBD-nya, tetapi duluan dikoordinasikan dengan DPR, pemerintah dengan eksekutifnya. Ini yang tidak terjadi. Makanya kami harapkan tadi juga kami sampaikan kepada karena di PLT diwakili oleh Pak Sekda tadi, kami sampaikan bahwa hal-hal apa saja untuk segera dilaporkan ke DPR, kita akan bicarakan, kita akan duduk. Karena ini adalah bukan kepentingan ego DPR, bukan kepentingan ego pemerintah, tetapi ini adalah untuk menyelamatkan nyawa rakyat Aceh. Apa ada hubungannya misalnya ini pihak eksekutif tidak melaporkan itu lebih duluan karena mungkin perangkat dewan itu belum terbentuk? Saya pikir kalau kita beranjak pada aturan, begitu kemarin itu ditetapkan walaupun ada krisis, sebenarnya sudah selesai. Mendagri juga sudah mengirimkan surat. Tetapi kalau misalnya itu menjadi masalah, saya pikir tidak fair. Kalau tidak dilaporkan kepada AKD misalnya, tetapi akan ada ketua DPR. Ini ketua DPR yang sudah berfungsi dan itu diakui secara undang-undang, dan itu tidak dilaporkan juga. Ini ada apa? Tapi apakah seluruh dewan itu mempertanyakan terkait penggunaan anggaran itu? Ya, saya pikir di paripurna tadi semua teman-teman itu mempertanyakan itu. Semua teman-teman mempertanyakan itu tentang kebijakan. Kemudian ada instruksi Pak PLT bahwa jangan
Doka kabupaten kota jangan ditender, tapi pemerintah aja langsung menender, masih berjalan tendernya. Nah artinya nih Bang kan biar masyarakat kita nggak bingung nih di bawah. Artinya kan di parlemen itu, di dewan itu kan ada juga ini yang sekarang yang berkuasa secara hukum adalah Demokrat. Yaitu Pak Nova sendiri. Nah di parlemen kan sekarang Demokrat punya perwakilan di sana. Iya. Nah apakah mereka juga tidak mempertanyakan itu? Artinya setidaknya mereka tahulah apa yang dilakukan. Ya kita tidak tahu itu. Artinya teman-teman dari Demokrat pun tidak pernah muncul ke publik untuk menjelaskan kepada kita dan kepada masyarakat. Kami tahu loh misalnya Demokrat. Kalau misalnya dulu Pena akan tampil ke depan bahwa kami ini loh untuk dipublikasikan. Jadi ranah itu sebenarnya kami tidak tahu dan tidak mau berasumsi. Kenapa dia jelaskan, mungkin tepatnya nanti ditanyakan ke Demokrat. Saya tidak mau komentar dalam tentang itu. Nah artinya nih Bang kan ini belakangan ini di parlemen itu sendiri ini lagi ribut lah. Nyebatannya gampang pukar ule urungnya di dewan. Bisa dijelaskan nggak Bang? Pukar ule di dewan, pukar yang masyarakat harus paham nih. Ya, sebenarnya tidak ada yang ribut. Kalau kita bicara aturan, sebenarnya ini kan persoalan kemarin itu adalah persoalan ego politik saja. Ya. Bicara AKD adalah bicara karena yang harus dipahami adalah ketua dan pimpinan komisi itu dipilih oleh anggota komisi. Kalau teman-teman misalnya kubu yang satu lagi tidak mengirim anggotanya ke komisi, bagaimana memilih? Karena secara tatib kemudian secara PP 18 itu memang sudah diatur dalam regulasinya bahwa ketua komisi, sekretaris komisi dan wakil ketua itu dipilih oleh anggota komisi. Kalau mereka tidak mengirim anggotanya ya tentu tidak bisa dipilih. Sampai sekarang mereka tadi sudah ini karena ada kemarin sudah cair suasana dan mungkin tidak tahu kenapa mereka sudah mengirimkan semuanya kepada teman-teman 3 fraksi yang sebelumnya belum mengirimkan temannya. Kemarin sudah mengirimkan dan tadi sudah diumumkan dan tidak ada yang tinggal lagi di luar AKD. Semua sudah terdistribusi secara proporsional dan merata ke dalam AKD. Nah berarti ini karena ini biasanya slogan elit kita ini kan Bang, ketika kita berada di parlemen dan sudah terpilih dan akan bekerja, tidak ada lagi perwakilan partai dan segala macam. Tapi itu kan hanya slogan aja Bang. Tapi praktek di parlemen saya rasa ego partai tetap ada ya Bang. Ya, tergantung kita dari sisi mana melihat. Yang artinya bahwa setiap DPR itu partai itu ada sebagai kendaraan. Artinya kendaraan itu juga nggak boleh dilupakan. Artinya ada misi-misi partai yang memang pada umumnya visi dan misi partai itu juga untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya orang juga masyarakat waktu pileg kemarin juga memilih si A dan si B itu karena dia dari partai yang diusung itu. Artinya saya sepakat bahwa begitu masuk ke dalam parlemen kita tidak bawa lagi embel-embel partai. Saya sangat sepakat itu. Makanya saya ajak teman-teman dan kita semua adalah bekerja dengan hati nurani untuk rakyat. Artinya masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada kita, bagaimana kita manfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Nah, aspirasi masyarakat ini adalah tertampung dalam reses DPR. Ya, hasil dari lapangan lah. Iya, betul. Nah, ini kan kemarin terkesan di parlemen ini konfliknya antara partai-partai lain dengan partai penguasa nih. Iya, benar Bang. Ya. Artinya ada partai lain kah yang punya problem juga? Saya pikir karena asumsi saja. Mungkin akibat miskomunikasi PLT Gubernur Aceh dengan ketua-ketua partai politik lainnya. Sebenarnya kalau misalnya dalam konteks politik sebenarnya seorang PLT dan seorang ketua partai juga harus mengkomunikasikan dengan berbagai partai yang ada dalam parlemen itu sehingga cair suasana. Tetapi yang terjadi kemarin kan sama-sama punya ego. Dan yang lebih ego saya pikir dalam hal ini adalah Pak PLT karena dia pikir bahwa tanpa DPR dia juga bisa bekerja. Ya. Ternyata hari ini terbukti bahwa kalau tidak ada DPR tidak ada. Karena yang harus dipahami oleh masyarakat saya pikir bahwa DPR dan gubernur itu atau kepala pemerintahan itu sama-sama adalah pelaksana pemerintah.
sama-sama yang ditunjuk dari institusi adalah sebagai penyelenggara negara. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian apa bedanya dalam hal ini adalah legislatif, kemudian eksekutif. Kalau DPR tidak punya infrastruktur, artinya tidak punya perangkat. Fungsi DPR adalah budgeting, kemudian controlling dan monitoring. Ini yang memang secara regulasi saja diatur seperti itu. Kalau misalnya eksekutif dan legislatif ini adalah tidak bagus, ini akan bahaya dan ruginya adalah Aceh. Dan ini kita harap semua kita adalah berbesar hati. Semua masalah dibicarakan, tapi bukan lari daripada masalah. Ini kan kemarin PNA ini pengusung kan? Ya. Pengusung bersama satu paket lah sama Bang Irwandi. Ya. Karena perjalanan memberikan arah yang berbeda, Bang Irwandi karena tersangkut kasus korupsi dan PLT sekarang yang akan memimpin Aceh. Nah dalam hal ini kan PNA saya rasa masih ada lah hubungan dengan penguasa hari ini. Nah kan punya beban nih kesepakatan dari awal. Ini PNA seharusnya kan bisa mengontrol itu. Secara politik kan masih punya kekuatan lah untuk mengajak Pak PLT dalam hal ini. Ya. Dalam hal ini PNA tetap konsisten adalah mengontrol dari awal adalah setelah kami PNA adalah salah satu partai pengusung Irwandi Nova. Kita tetap konsisten bahwa akan mengawal semua janji-janji politiknya. Kemudian sesuai dengan RPJM ini akan kita kawal. 15 program Aceh Hebat itu harus terlaksana. Dan ini kita kawal. Dan siapapun yang memang tidak, misalnya Pak Nova akan tidak menjalankan visi misinya dan janji politiknya sesuai dengan RPJM, karena visi misi kemudian diterjemah ke dalam RPJM. Karena tidak sesuai dengan RPJM, PNA akan berdiri di depan untuk melawannya. Kita bekerja kemarin itu harus tahu bahwa Irwandi Nova dipilih oleh rakyat karena programnya, bukan karena Novanya. Ini yang harus digarisbawahi. Semua dewan juga harus sepakat untuk mengawal itu. Oh ya harus, karena itu adalah RPJM itu adalah pembangunan Aceh, platform Aceh 5 tahun ini, itulah RPJM. Nah ini Bang, karena Bang juga cerita di awal tadi seluruh perangkat AKD itu sudah terbentuk nih. Bisa disebutkan siapa aja dari partai mana aja nih? Tadi telah ditetapkan bahwa di Komisi 1 ketuanya Tunku Yunus dari fraksi Partai Aceh. Kemudian sekretarisnya dari Partai Aceh juga. Kemudian wakil ketuanya dari Partai Gerindra. Mungkin ketua fraksinya aja, ketua partainya aja mungkin. Bang Taufik Gerindra. Kemudian kalau ketua komisi 2 adalah Irfan Nosir dari fraksi PAN. Kemudian dari komisi 3 ada Khairil dari fraksi Gerindra. Kemudian komisi 4 ada Saifuddin Yahya alias Pak C dari fraksi Partai Aceh. Kebetulan komisi 5 teman-teman mempercaya saya sebagai ketua. Itu mewakili PNA ya? Dari fraksi Partai Nangro Aceh. Kemudian komisi 6 Ustadz Irawan atau Tunku Haji Irawan Abdullah dari fraksi PKS. Jadi Demokrat nggak dapat satu fraksi pun? Ya karena mereka tidak masuk pertama. Seandainya masuk pertama secara profesional dan pertama, mungkin teman-teman melihat ada figur di Demokrat, mungkin akan memilih Demokrat. Berarti PNA ini sangat beruntung namanya di tengah. Seharusnya kan ini kekuatan politik kan sekarang berada di kubu Demokrat lah katakanlah. Seharusnya mereka harus dapat satu posisi atau dua karena kan juga pembagian kekuasaan itu kan mempengaruhi bagaimana arah kebijakan di Aceh nanti. Ya, saya pikir ini faktor bertuah debuh saja ya. Karena PNA adalah tetap konsisten pada on the track terhadap visi misi yang telah dijanjikan karena itu adalah tanggung jawab moral. Itu di Komisi 5 siapa aja anggotanya dari partai mana aja? Komisi 5 dari semua partai. Semua partai ada. Waktu pertama adalah ada PKS, kebetulan Dr. Pur itu yang berapa orang ada 7 PKS dari PKS? PKS satu orang. Kan sama kursinya seperti DPR, seperti PNA. Kemudian dari PA ada 2, ada 3 dari PNA, dari Sira juga bergabung ke fraksi PA. Kemudian dari PAN, kemudian dari Gerindra, kemudian dari PKB PDA 1 orang. Ini sudah dengan tadi diumumkan berarti
menjadi fraksi komisi 5 itu jadi 13 orang. Itu menangani bidang kesehatan ya. Khusus untuk menangani bidang kesehatan. Kalau nggak salah dari sudah jadi 13 orang. Jadi sudah termasuk Demokrat 2 orang, kemudian ada P3, kemudian ada Nasdem yang tergabung di P3. Tapi Bang, kan nggak gampang kita untuk dapat ketua komisi itu Bang. Ini bisa nggak diceritain nih? Ini di situ ada dari PNA berapa anggota di sana di fraksi 5 Bang? Oh, di komisi 5 ada 1 orang. Karena komisi itu adalah perpanjangan tangan. Anggotanya dikirim oleh komisi. Oh, dari fraksi. Nah, artinya kan setiap komisi itu yang akan memilih ketuanya. Ya. Artinya yang ada di situ lah. Di situ tadi ada 2 anggota dari Partai Aceh. Artinya nih 2 rata-rata kan kita walaupun ini paripurna, rapat dan segala macam, keputusannya kan voting nih. Ya. Nah, ini menariknya bagaimana nih PNA ini melakukan sehingga dia bisa dapat kursi ini sebagai ketua komisi ini? Ya, karena mungkin komunikasi politik kita pada saat itu jalan. Ada bargaining position yang memang kemudian ada lobby politik yang memang terus dilakukan oleh teman-teman, dalam hal ini adalah oleh ketum PNA yang baru Bang Tio. Karena kesepakatan ini kan ada di ketua-ketua partai. Nah, bagaimana ketua-ketua partai ini adalah menjembatani, kemudian mengkomunikasikan dengan semua stakeholder yang ada, sehingga adanya pembagian power terhadap DPR ini, sehingga DPR itu berjalan on the track ke depan. Oke Bang, saya menarik ini, bagus ini kerja politik PNA di parlemen nih. Nah, di sini kan seharusnya Partai Aceh dia tidak memilih PNA nih. Karena hitungan-hitungan politiknya PNA ini nggak punya kekuatan lagi, karena eksekutifnya nggak ada lagi nih sekarang. Yang menguasai adalah Demokrat. Seharusnya ini digasih ke Demokrat lah. Karena mau tidak mau, saya rasa terlepas ya elit politik di parlemen itu berbicara dengan kepentingan rakyat segala macam, dan di dalam itu kan tidak lepas juga dari bagi-bagi kekuasaan. Nah, salah satunya itu bagi kursi. Walaupun bagi kursi itu diorientasikan adalah demi kepentingan rakyat. Nah, PA sadar itu enggak? Bahwa posisi mereka bisa saja meninggalkan PNA, tidak dikasih PNA ini sebagai ketua komisi 5. Iya. Yang namanya politik ini kan tidak matematis ya. Ya. Ada hitungan, kemudian ada lobby politik. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar ada koalisi KB. Koalisi Aceh Bermartabat 2. Ya. Dan di situ PNA adalah mendapat salah satu partai koalisi KB. Itu siapa? Partai koalisi. Ada PKS, kemudian ada PAN, kemudian ada PNA, kemudian ada Gerindra, kemudian ada SIRA, kemudian ada Partai Aceh, dan ada PKPI. Demokrat udah nggak masuk lagi berarti ya? Demokrat ini udah season kedua. bukan koalisi KB. Ya. Mungkin dalam tanda kutip ya, bahwa mereka people in, bahwa kita people out. Ya. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal itu kan ada konsensus yang dibangun sebenarnya. Dalam bicara konteks politik itu kan dimanapun, parlemen manapun tetap ada koalisi. Nah, misalnya di belahan dunia manapun, cuma metode dan caranya yang saya pikir yang berbeda. Tapi pada intinya adalah sama. Nah, dalam koalisi itu terjadi kesepakatan misalnya di dalam parlemen nanti bagaimana komposisi yang diatur. Saya pikir semua orang sudah melihat itu dan sudah membuktikan bahwa lobby politik yang dimainkan oleh teman-teman di KB itu lebih masif dan komprehensif, saya pikir. Sehingga hari ini karena Demokrat dan beberapa partai-partai lain yang memang ya mungkin karena lemahnya komunikasi sehingga ya ditinggal, gerbong kan akan jalan terus. Lembaga itu tidak boleh stagnan. Lembaga itu harus jalan karena itu adalah lembaga institusi negara. Dan akhirnya kan jalan, dan penumpang yang tidak maunya ya tinggal, akhirnya naik gerbong lain. Ya, kita jangan terlalu mundur lah ya, tetap harus maju nih. Nah, ini sampai kapan nih Bang PLT menyandang status PLT ini?
Ya, secara regulatif kan diatur dalam undang-undang, kemudian dalam adanya peraturan presiden dalam PP. Saya pikir sebenarnya pemerintah Aceh dalam ini kemudian DPR juga harus meminta salinan putusan dari Kemendagri, dari Mahkamah Agung yang memvonis Bang Irwandi kemarin. Dan ini belum dikirim sampai sekarang. Saya pikir sudah diminta atau belum nggak tahu saya. Yang meminta itu siapa? DPR atau eksekutif? Sebenarnya eksekutif. Oke, eksekutif meminta. Kemudian DPR juga karena berdasarkan UPA pelantikan dan mendemisionerkan ataupun melantik dari gubernur menjadi PJ itu harus DPR karena undang-undang pemerintah Aceh juga mengatur seperti itu melalui sidang paripurna istimewa. Nah, artinya kan DPR juga bisa mendesak lah, terutama dalam hal ini kan yang sangat berkepentingan adalah PNA. Ini posisi wakil gubernur, seharusnya ini kan harus dari PNA nih. Apa tidak ada kepentingan untuk posisi wagub nih, Mang? Ya, semua partai pengusung saya pikir tidak hanya PNA. Karena partai pengusung itu saya pikir ada PDA, kemudian ada PDI, kemudian ada Demokrat dan PNA. Semua partai pengusung punya posisi yang sama dan punya keinginan yang sama. Tinggal nanti dikomunikasikan secara politik itu akan terjawab dan akan mengkerucut kemana. Saya pikir itu. Kalaupun orang mengadang-adang bahwa PNA menjadi salah satu yang berpotensi untuk menjadi wakil gubernur, tetapi saya yakin ada di benak AI bahwa akan menanyakan siapa yang akan ini nantinya. Mungkin itu salah satunya Bang nanti. Nah, artinya kan ini sebentar lagi nih, nggak akan lama lagi lah Pak PLT, tahun depan tahapan pemilu udah jalan nih. Ya. Nah, apakah dari PNA sendiri ini terlepas nih partai koalisi, saya rasa setiap partai kan punya kepentingan masing-masing. Ya, dan yang harus berkepentingan di sini adalah PNA. Karena gubernurnya dulu itu orang PNA. Karena tersandung kasus segala macam, apakah tidak ada keinginan untuk merebut posisi wagub ini sesegera mungkin? Ya, pada dasarnya kita di PNA belum membicarakan secara komprehensif tentang itu. Dan belum ada keinginan yang memang untuk menjadi gubernur. Karena di PNA sebagaimana kita tahu bahwa ada beberapa hal yang memang lagi dibicarakan. PNA dalam hal ini sangat berkepentingan untuk membicarakan wagub. Tetapi ada regulatif yang memang sampai hari ini Mahkamah Agung belum menyurati Mendagri untuk segera mem-PJ-kan. Surat itu kan belum turun. Ya, tapi kan setidaknya Bang bisa ditegur nih eksekutifnya ini kapan nih suratnya dikirim, karena Mahkamah Agung sudah jelas sudah lama sekali itu memutuskan dan Bang Wandi sudah menjalankan tahanan kan. Ya, betul. Artinya kan bisa didesak. Apa ini mungkin bagi PNA nih waktunya tinggal 1 tahun lagi ya, habis energi lah. Habis tenaga kanan. Secara aturan saya pikir masih ada waktu 2 tahun lagi. Dan secara regulatif bahwa minimal 18 bulan itu memang harus ada wakil. Dan secara undang-undang memang harus ditunjuk bahwa secepatnya pemerintah Aceh dalam hal ini PLT gubernur harus definitif. Apa ada rencana Bang besok desak terus tuh PLT untuk segera? Ya, kita kan secara kepartaian kan harus bicarakan secara internal dulu. Nah, kita akan menghargai bagaimana, karena kami di DPP PNA ya tergantung teman-teman dari DPW mana yang diusul, kita akomodatif dan kita akan breakdown sesuai dengan aturan yang ada di PNA. Siapapun yang diusul nanti kita akan musyawarahkan dan kita akan gelar rapat di internal PNA siapa yang akan diputuskan nantinya. Bisa jadi mungkin bukan orang PNA yang diusul. Ya, sesuai kesepakatan koalisi ya. Dan juga dilihat keuntungannya ini. Betul. Ini Bang, nih ketua komisi itu bisa berubah nggak di tengah perjalanan ini 1 periode 5 tahun? Ini 2 tahun kemudian berubah dia dipegang oleh partai lain? Itu sah-sah saja. Bisa saja berubah karena ya. Karena dalam tatib itu ada 2,5 tahun yang pemilihan bisa yang bisa diganti kalau AKD-nya. Ini tiba-tiba nih Bang,
PA berkoalisi sama Demokrat. Ya itu sah-sah saja, kita lihat saja. Terpikirkan nggak Bang dari PNA atau partai-partai lain bakalan terjadi itu? Saya nggak memikirkan itu. Dan kita apapun yang terjadi nanti sudah siap. Dan kami pikir bahwa koalisi ini jauh lebih bagus dan jauh lebih konsisten dibandingkan koalisi-koalisi sebelumnya. Oke Bang, nah Bang, apa nih harapan Abang nih selaku partai PNA lah? Tentunya terlepas Bang Wandi tersandung kasus korupsi, saya rasa masyarakat Aceh sebagian juga masih mengharap Bang Wandi lah. Ini di tengah konflik di parlemen ini, terutama PNA ini paling disoroti lah. Apa yang akan Abang sampaikan kepada publik ini? Kisruh yang terjadi ini terkait juga Wagub. Ya, dalam konteks hari ini COVID-19 ini adalah corona. Kita di PNA menyarankan ke semua masyarakat Aceh tetap, saya pikir tetap mematuhi aturan-aturan yang memang telah ditentukan oleh pemerintah, tetap menggunakan masker, tetap menjaga physical distancing, kemudian selalu cuci tangan, dan ini adalah harus dijaga karena ini adalah untuk keselamatan kita semua. Dan jangan sekali-sekali kita menuduh orang yang baru datang itu adalah sebagai seperti orang bodoh. Tetapi ini adalah virus ini adalah tidak berwujud. Artinya kita tidak lihat. Bukan aib lah. Bukan aib bagi kita. Siapapun bisa kena virus. Tergantung daripada imun tubuh. Makanya harus selalu hidup sehat, selalu harus cuci tangan, ikuti standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Kemudian kalau kita Muslim semuanya pasti kita sehari 5 kali minimal pasti akan selalu berhuzur. Dan saya pikir ini adalah sangat penting bagi kita, masyarakat Aceh terutama, bagaimana menjaga kesehatan, kemudian selalu menggunakan masker. Dan ini adalah menjaga jarak. Kita tidak tahu saya ataupun siapapun itu bisa tergejala, siapapun dia. Jadi tidak pilih bulu. Mestinya pejabat, Perdana Menteri Trump atau Perdana Menteri Inggris juga kena. Ya, orang mengatakan ini penyakit demokratis. Ya, siapa aja bisa kena. Siapa saja kena. Jadi kita tidak jangan panik. Yang pertama, jangan panik, kemudian selalu cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Saya pikir itu yang paling penting. Terima kasih Bang Falepi sudah hadir di studio kita. Oke, ini session kita sama Bang Lerni selaku Komisi Kesehatan Masyarakat Aceh, baik Keluarga, baik Batat. Tetap jaga prosedural karena kita tidak hanya ilmu itu tentang takut coronanya, tak ikuti mentang gurung yang nak ilmu. Begitu juga kondisi politik hari ini. Politik itu bojok boblanga watetru tabuna. Dan kita juga tidak perlu pesimis terhadap elit kita di parlemen, walaupun di situ penuh dengan berbagai kepentingan, dan itu juga orientasinya adalah kepada masyarakat. Itu bukan hal yang negatif. Saya rasa kita harus melihat ini secara luas dan masyarakat harus dewasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, mungkin saya lupa. Ya. Ini yang paling penting, saran kita kepada, tadi juga sudah kita sampaikan. Mungkin melalui channel ini kita juga harus sampaikan bahwa ke publik, yang paling penting pemerintah Aceh harus punya skema yang komprehensif. Cara penanganan terhadap penanganan COVID-19 ini. Bagaimana kesiapan alat medisnya, kemudian bagaimana kesiapan rumah sakit yang ditunjuk itu. Pemerintah Aceh harus hadir, saya pikir. Bukan hanya gila instruksi dan gila perintah, tetapi bagaimana kebutuhan masyarakat itu harus terpenuhi. Termasuk yang sangat penting adalah bagaimana saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Salah satunya misalnya di Malaysia. Ini mereka kelaparan hari ini. Itu pemerintah harus hadir di situ. Makanya kami Komisi 5 mendorong pemerintah harus bersikap sigap, kemudian bekerja cepat, jangan seperti sipu. Baik dapreh meramah demandum. Jadi kesiapan medis mungkin nanti akan dijelaskan secara ilmu kemedis oleh Dr. Pur. Dan kita sangat mengharapkan bahwa skema yang komprehensif ini bagaimana memberi bantuan kepada masyarakat daripada menghabiskan uang 1,2 triliun untuk memberi karung, berapa ratus keluarga yang bisa dibantu dengan 1,2 triliun itu untuk memberi karung. Dan hari ini kita tahu bahwa masyarakat Aceh baru selesai panen padi.
Jadi mungkin tidak perlu dibantu dengan beras. Cukup bagaimana mentransfer uang ke rekening masyarakat. Masyarakat akan membelinya. Ngapain pemerintah Aceh membeli 10 kilo beras? Masyarakat Aceh mungkin ada beras di rumah, ikan tidak ada, demi meningkatkan imun tubuh. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Reza Pahlavi sudah hadir di studio kita. Oke, kepada seluruh pemirsa, jangan batat, baik regule, dengarlah instruksi pemerintah karena kita tidak punya pengetahuan tentang COVID ini. Jangankan kita, edit aja di tingkat dunia pun masih bingung, lagi cari jalan keluar nih. Ikuti aja nih, makin hari Aceh makin bertambah. Oke, dalam konteks politik juga kita jangan terlalu panik dengan COVID, juga kita turut ikut partisipasi untuk mengontrol wakil kita baik di eksekutif atau di parlemen, karena politik itu lagi pantun Aceh bojo boblangan watetruk tabunan, dan kita juga jangan pesimis. Elit-elit kita walaupun lagi berebut kepentingan, yaitu memang dinamika itulah politik, itu juga tidak lepas demi kepentingan untuk Aceh masa depan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.